Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Asep Kuncir Channel, berbagi tutorial seputar dunia otomotif. Oke, di sini teman-teman ada penampakan terlihat motor Yamaha NMAX sedang bongkar bagian deksel karena motor ini berbunyi, suaranya sangat kasar sekali, ya. Oke, langsung kita lihat saja barang-barang yang diganti, ya. Oke teman-teman, ya, ini alat-alat yang kita ganti karena suara kasar. Terletak di bagian apa nih, noken as, ya. Noken asnya sangat kasar sekali karena sudah longgar, ya. Ini sudah tidak press lagi dengan kelahar, ya. Nah, jadi di sini kita ganti yang baru, ya. Nah, ini udah sini saja sudah terlihat besar, ya. Yang baru ini besar nih, yang ini sudah habis. Jadi kesalahannya karena kelahar dudukan kelahar yang ada di noken ini sudah aus, ya. Itu kesalahannya. Jadi kita ganti dudukan, ya. Kita ganti noken. Sebelum kita bahas ke materi, ya, ada yang perlu dijelaskan kepada rekan-rekan semuanya, para subscriber dimanapun Anda berada. Sering terjadi suara kasar di Yamaha NMAX, ya. Itu banyak sekali yang kena, ya. Salah satunya di bagian kelahar. Sudah itu di setelan klep ini selalu renggang. Setelah itu di bagian kelahar noken, ya, ini rawan juga kena, ya. Di bagian noken ini rawan juga kena. Jadi banyak kemungkinan suara kasar di bagian deksel itu, banyak kemungkinannya di semua bagian yang ada, ya. Jadi tidak semua motor Yamaha NMAX suaranya kasar terletak di kelahar, enggak harus, ya. Bisa jadi setel ini terlalu renggang, ya. Nah, itu banyak kemungkinan. Ini terlalu renggang, ya. Terjadi sampai 20, 30, kadang ada yang 40, ya. Setelan di puller ini 40. Jadi otomatis suara motor itu akan menjadi kasar, ya. Oke, itu saja sekedar tips dari Asep Kuncir. Jadi menebak jangan asal tebak, ya. Itu positif kelaharnya rusak, belum tentu kelaharnya yang kena. Lanjut ke materi, ya. Dalam kesempatan kali ini Asep Kuncir akan memberikan tutorial cara memasang piano klep, ya. Cara memasang piano klep motor Yamaha NMAX. Nah, ini, ya. Kalau untuk X ini mungkin tidak susah, ya, tidak susah, sangat mudah sekali. Tapi kalau untuk ini, kalau belum tahu triknya, ya, untuk atas bagian in, kalau belum tahu triknya, itu sangat rumit sekali. Dan banyak contoh mekanik pemula yang ada di bengkel Asep Kuncir itu aja belum tahu cara buka pasangnya gimana, ya. Nah, di sini Asep Kuncir akan memberikan tutorialnya bagaimana cara membukanya dan cara memasangnya. Selanjutnya untuk pen, ya. Untuk pen ini aja di sini nih nggak ada senai, nggak ada dratnya, jadi cuman ada obeng belah, ya. Di sini cuman ada obeng belah. Jelas, ya, teman-teman, ya. Coba kita lihat videonya. Nah, kita lihat kameranya dulu. Kita geser, kita pindah dulu, ya. Nah, di sini, ya, ini ada pen. Nah, ini ada pen, ya. Cara membuka pennya ini tidak ada senai, tapi bisa diputar dengan menggunakan obeng pipih, ya. Tidak diketok dari sebelah sini, nggak ada tempat untuk ngetok, ya. Jadi pen ini hanya dikunci dengan menggunakan baut yang ada di sini.
cara membukanya sambil memutar, sambil agak narik. Nah, sambil ditarik ya, putar sambil tarik. Putar sambil tarik. Nah, seperti ini ya. Mau ke kanan boleh, mau ke kiri boleh ya. Cara membukanya ini seperti ini. Ya. Cara membukanya seperti ini. Nah, baru kita ambil ya. Baru kita tarik. Nah, seperti itu ya. Jelas ya. Nah, di sini ada komponen-komponen untuk bagian piano. Ah, ya. Nah, ini ada pennya. Kalau misalnya sudah paham, ya boleh ditabur-tabur, nggak apa-apa nih. Ya, tapi kalau belum paham, kita bukanya dengan hati-hati, ya. Nah, dengan hati-hati, jangan sampai tabur. Nah, ini cara masangnya bagaimana? Nanti kita lanjut ke apanya, ke prosesnya lagi ya. Nah, setelah itu kita buka yang bagian bawah ya, kita buka yang bagian bawah. Caranya seperti itu juga, kita putar ya. Nah, putar tapi sambil narik, jangan ditekan. Kalau ditekan, sambil ditekan seperti ini malah masuk dia. Nah ya, jadi jangan ditahan, jangan didorong, kita putar, nanti dia keluar sendiri ya. Nah, kalau perlu sambil agak ditarik ya, obeng ini sambil agak ditarik supaya agak nyangkut dikit. Nah, seperti ini ya. Setelah itu baru kita ambil tang untuk nyabutnya. Kalau misalnya nggak pakai tang, pakai tangan. Kalau mudah ya bisa juga, silahkan ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, jelas ya. Selanjutnya kita kasih cara memasangnya lagi. Untuk memasang piano Yamaha NMAX yang terutama noken jangan dulu dipasang ya. As noken ini jangan dipasang di sini waktu pemasangan noken, waktu pemasangan pelatuk lem ya. Ini terakhir kita pasang. Jelas ya teman-teman ya. Kenapa harus terakhir? Karena kalau kita masangnya sekarang, waktu masang per ini nanti itu sangat rumit sekali waktu masang per. Karena apa? Per ini sangat keras sekali teman-teman ya. Nah, ini sangat keras sekali per. Jadi intinya untuk pemasangannya noken as itu harus dibuka. Jelas ya teman-teman ya. Ini kita ambil foto dulu untuk sampel ya. Kita ambil foto. Oke, lanjut. Jadi cara pemasangannya noken as ini harus kita buka dulu ya. Kita cabut dulu, pen-pennya juga kita cabut, kita taruh dulu. Nah, untuk ini kebanyakan yang bikin pening orang mekanik ya masang ini ya, masang ini. Jadi posisikan seperti ini ya. Di sini ada pen, fungsinya untuk menahan per. Untuk per ini bolak-balik sama aja ya. Nah, perlu diingat juga sama teman-teman, bolak-balik sama aja. Nah, ya. Bolak-balik seperti ini sama aja. Nah, kita taruhnya di bagian depan. Di motor kalian juga mungkin banyak ya bekasnya, di sini ada mengkilat. Nah, itu berarti ada tempatnya. Kalau ini kan nggak mengkilat. Jadi kalau misalnya bingung, jangan sampai seperti ini masangnya. Nah, ini ya. Jadi posisinya di sini. Jelas ya. Setelah itu kita ambil ini. Nah, di sini ada segi ya. Segi ini sejajar dengan per yang ini masangnya ya. Jadi pasang seperti ini ya, masukkan. Nah, seperti ini posisinya ya. Nah, jelas ya teman-teman ya. Jadi posisinya seperti ini pasangnya. Nah, untuk per bolak-balik nggak apa-apa. Jelas ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ya. Pernya di sini ulang lagi. Nah, taruh per untuk menahan. Tujuannya nanti ini nahannya di bagian sini. Nah, di sini ada segi untuk menahan sini. Nanti ini nempel di situ ya. Posisinya harus rapat. Kita lari ke sebelah situ lagi kameranya. Kita lari sebelah situ lagi untuk memperlihatkan apa tadi ya. Nah, di sini ada sending ya.
Ini sending untuk menahan ini tadi, ya. Itu sending untuk nahan ini. Jelas ya teman-teman ya. Jadi untuk nahan ini nanti. Nah, untuk nahan ini nempelnya di sini. Nah, ini seperti ini nanti nempelnya teman-teman. Ya. Nah, seperti itu. Ya, jelas ya. Nah, jadi posisi per ini nanti masangnya seperti ini. Usahakan ini nempel. Setelah nempel ini positif, ini akan merasa akan ngeper sendiri nanti ininya, ya. Nah, itu makanya noken as itu harus dibuka. Oke, lanjut kita ke pemasangannya. Kita pasang dulu. Ini sudah seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, ini sudah seperti ini, kita pasang. Kita pasang. Ini usahakan nempel sini, ya. Nah, yang ini kita masangnya seperti ini, ya. Kita pasang seperti ini biar dia numbur. Nah, jadi ini harus ada di antara sini, ya. Ini harus ada di antara sini. Setelah itu baru kita pasang pen. Ya. Kita lihat lubangnya, ya. Kita pasang pen. Nah, sudah ya teman-teman ya. Ini harus ngeper nih. Nah, ngeper. Nah, ditahan jangan sampai ini keluar. Setelah itu baru kita pasang yang satunya lagi. Nah, ini ya. Yang satunya kita pasang lagi. Ini untuk in ya, teman-teman ya. Nah, jadi langkah pertama masangnya itu usahakan yang sebelah sini dulu, baru ini. Tapi kalau masangnya serempak bersamaan, itu bisa jadi akan terjadi kesulitan, ya. Tukang masang akan menjadi kesulitan. Nah, sudah ya teman-teman ya. Setelah itu baru kita posisikan lubang ini untuk baut, ya. Kita lihat biar agak nyuruh-nyuruh dikit nggak apa-apa lah. Nah, wah, itu kurang pas, kita putar di obeng sini tadi, ya. Kita putar sambil ditekan. Nah, itu sudah pas. Nah, jadi seperti ini ya, masangnya seperti ini. Jelas teman-teman ya. Kita cek. Nah, untuk pennya mantap ya. Nah, ini harus main seperti itu. Setelah itu kita pasang yang apa nih, yang ini terakhir juga bisa ya, masangnya terakhir juga nggak apa-apa, bisa dipasang terakhir sebelum pemasangan apa noken. Setelah itu kita pasang noken as nokennya. Untuk masang as noken ini harus kita tekan. Nah, itu teman-teman ya. Untuk masang noken ini harus kita tekan. Nah, kalau tujuannya ditekan supaya noken as ini tidak numbur di situ. Nah, tidak numbur di sini ya. Oke, lanjut kita pasang, kita tekan. Kita tekan. Kita cari lubang kelaharnya dulu, ya. Ah, masuk. Sudah masuk teman-teman. Nah, ini ya terlihat sudah berputar. Oke teman-teman, sudah jelas ya. Ini sudah terlihat berputar. Selanjutnya kita pasang bagian noken piano yang bawah. Kalau untuk piano yang bawah ya seperti itu, sangat mudah sekali, nggak perlu pakai top lagi ya. Ini nggak perlu pakai top lagi, cukup tinggal pasangkan saja. Nah, seperti ini ya. Hanya saja kita mempresisikan ini saja nanti, ya. Kita lihat lubangnya. Nah, sudah ya. Yang ini kita lihat juga. Ah, sudah. Seperti ini teman-teman ya. Nah,
Jelas teman-teman. Jadi posisinya seperti ini ya. Nah, baru setelah kayak gini baru kita penyetelan ya. Untuk penyetelan ke lab ya, untuk penyetelan ke lab ini kita bikin di video yang lain lagi ya, karena terlalu panjang durasinya. Untuk penyetelan ke lab ini ukurannya yang atas 15, yang bawah 20. Pokoknya lebih kecil atas daripada bawah ya. 20 di bawah, 20 di atas, 25 di bawah. Nah, seperti itu. Jelas ya teman-teman. Itu saja yang dapat Asep Kuncir sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam kuku ireng dari Asep Kuncir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.